the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down, going down. Eyes blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswati, salah satu peserta pelatihan Admindas Angkatan 3 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan jabatan Guru Geografi Ahli Pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil kegiatan saya di unit kerja selama implementasi materi Administrasi Dasar Pelayanan Publik Guru Mata Pelajaran Geografi di SMA Negeri 1 Ketanggungan. SMA Negeri 1 Ketanggungan atau dikenal dengan SMANIK adalah tempat saya bertugas. Sekolah ini terletak di Jalan Kyai Haji Muhtadi, Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Dalam implementasi administrasi dasar, ada 8 hal kegiatan yang dilakukan, mulai dari implementasi tata naskah dinas, pengelolaan arsip, pelayanan prima, pembuatan SOP, perencanaan pembangunan, penata usahaan keuangan, komunikasi efektif, hingga pengadaan barang dan jasa. Implementasi kegiatan yang pertama yakni tentang tata naskah dinas. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Di unit kerja saya, biasanya naskah dinas dibuat oleh pegawai tata usaha. Pada implementasinya, sebagian besar tata naskah dinas sudah sesuai Pergub Jawa Tengah nomor 29 tahun 2012. Namun pada saat saya akan membuat surat tugas MGMP Geografi, format dan tata tulis surat tugas yang dibuat oleh pembuat naskah kurang sesuai Pergub Jawa Tengah nomor 29 tahun 2012. Masalah tersebut terjadi karena ketidaktahuan si pembuat naskah dinas tentang format dan tata tulis yang benar. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya melakukan sosialisasi langsung kepada pembuat naskah dinas tentang format surat tugas yang sesuai Pergub Jawa Tengah dan tata tulis yang sesuai Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kegiatan implementasi pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur arsip agar arsip yang dikelola dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi pemiliknya. Pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis. Adapun bagan alur pengelolaan arsip dinamis SMA Negeri 1 Ketanggungan dimulai dari penciptaan arsip oleh pegawai tata usaha hingga penyusutan arsip. Berdasarkan fungsinya, arsip dibagi menjadi 2, yakni arsip dinamis dan arsip statis. Salah satu contoh arsip dinamis yang sering dibuat saat saya sebagai guru akan melaksanakan tugas luar adalah surat perintah tugas. Adapun masalah yang terjadi dalam pengelolaan arsip di SMA Negeri 1 Ketanggungan adalah pengelolaan kearsipan yang masih bersifat konvensional, kemudian belum adanya penjadwalan retensi arsip, sehingga terjadi penumpukan arsip. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya melakukan sosialisasi penerapan arsip digital secara langsung kepada pegawai tata usaha untuk menyimpan arsip di media Google Drive. Selain itu, saya juga melakukan sosialisasi langsung kepada pegawai tata usaha tentang Pergub nomor 63 tahun 2020 mengenai jadwal retensi Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ketiga yaitu implementasi pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik atau terbaik yang mampu memuaskan pelanggan sesuai standar dan bertujuan memberikan pelayanan yang dapat memuaskan. Sebagai seorang guru, pelayanan prima harus diberikan baik kepada pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Pelanggan eksternal sendiri meliputi peserta didik dan lingkungan masyarakat sekitar. Sedangkan pelanggan internal adalah rekan kerja di unit atau bagian lain di tempat saya bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Masalah yang timbul dari pelayanan prima guru mapel geografi di unit kerja saya ialah proses pembelajaran yang masih monoton dengan model dan media pembelajaran yang kurang variatif dan inovatif menyebabkan peserta didik pasif dalam proses pembelajaran.
Untuk mengatasi hal tersebut, saya telah melakukan perencanaan bersama guru mapel geografi lainnya untuk merancang metode, model, dan media pembelajaran yang variatif dan inovatif untuk kemudian dibuat dan diimplementasikan di dalam proses pembelajaran sehingga pelayanan prima tercipta dengan baik. Di antaranya yakni menerapkan model pembelajaran simulasi mitigasi bencana pada materi mitigasi bencana dan membuat media pembelajaran berbasis digital. Kegiatan keempat yakni mengenai standar operasional prosedur atau SOP. Segala kegiatan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Ketanggungan sebagian besar sudah menggunakan SOP dan sudah sesuai Permenpan nomor 35 tahun 2012. Namun masalahnya, perpustakaan yang merupakan aset penting dalam pembelajaran geografi justru belum memiliki SOP. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya dan petugas perpustakaan telah membuat 4 SOP perpustakaan yang meliputi SOP pelayanan keanggotaan, peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan koleksi perpustakaan dengan didahului analisis kebutuhan. Kegiatan kelima yakni perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan adalah suatu rencana sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan yang ada di sekolah sendiri harus mengacu pada rapor mutu pendidikan untuk kemudian dituangkan dalam RKJP dan RKJM. Rapor mutu pendidikan tersebut berisi tentang isu strategis mengenai masalah yang harus segera diselesaikan. Masalah yang terjadi berkaitan dengan perencanaan pembangunan di SMA Negeri 1 Ketanggungan, yakni yang pertama, belum adanya perencanaan pembangunan yang mendukung program literasi sekolah. Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan anggaran. Dan yang kedua, belum adanya buku penunjang mata pelajaran geografi. Solusi mengenai masalah strategis tersebut yakni yang pertama, penulis berdiskusi dengan tim manajemen sekolah untuk merencanakan pendirian ruang pojok baca dengan diawali pembelian paket buku literasi dan dituangkan dalam RKAS. Solusi masalah yang kedua yakni tetap membuat RAP dan mengajukannya pada tim manajemen untuk pengadaan buku penunjang mata pelajaran geografi. Yang keenam yakni implementasi kegiatan penatausahaan keuangan. Pada kesempatan kali ini, penulis diberi tugas tambahan sebagai bendahara BOS seperti yang tertera pada SK. Tugas bendahara BOS sendiri meliputi perencanaan RKAS hingga pelaporan uang masuk dan keluar sekolah. Permasalahan yang terjadi tentang penatausahaan keuangan yakni yang pertama, sulitnya pengoperasian aplikasi ARKAS, belum adanya pengalokasian anggaran dana untuk pengadaan media pembelajaran geografi, teknik, dan fisik. Solusi permasalahan tersebut yakni saya belajar dan bekerja sama dengan rekan kerja untuk pengoperasian aplikasi ARKAS dan bersama guru mapel geografi lainnya membuat dan mengajukan RAP pengadaan media pembelajaran geografi, teknik, dan fisik. Implementasi yang ketujuh yakni tentang komunikasi efektif. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat diterima sehingga dapat mengubah sikap komunikan sesuai harapan pemberi pesan. Bentuk pelayanan komunikasi efektif yang telah saya lakukan yakni yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memperhatikan lawan bicara, memberikan feedback, memberikan kenyamanan, dan menghormati keputusan bersama. Hambatan mengenai komunikasi efektif yakni adanya perbedaan bahasa daerah, terjadi komunikasi yang tidak efektif antara guru dan peserta didik, serta masih terdapat informan yang tidak jelas dalam menyampaikan tupoksi. Solusi dari masalah tersebut yakni menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi, menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang diselingi dengan ice breaking, pada saat briefing meminta informan memberikan kejelasan tupoksi. Kegiatan yang ke-8 yakni implementasi pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di SMA Negeri 1 Ketanggungan bersumber dari dana BOS dan dana POP. Untuk melakukan pengadaan barang-barang, pihak sekolah melakukan pemesanan melalui aplikasi SIPLAH atau Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Adapun permasalahan yang terjadi terkait pengadaan barang dan jasa yakni sebagai bendahara baru, saya kesulitan melakukan pemesanan melalui aplikasi SIPLAH. Yang kedua, sulitnya mengidentifikasi kebutuhan sekolah, dan yang terakhir kurangnya media pembelajaran geografi, teknik, dan fisik. Solusi dari permasalahan tersebut yakni yang pertama, belajar dan bekerja sama dengan Wakasarpras tentang aplikasi SIPLAH. Yang kedua, melakukan diskusi dengan tim manajemen tentang kebutuhan sekolah. Dan yang terakhir, melakukan diskusi dengan guru mapel geografi lainnya tentang kebutuhan media pembelajaran geografi, teknik, dan fisik untuk dibuat RAB. Demikian laporan kertas kerja implementasi Admindes dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.